Di generasi Rabbani berjiwa Quran. Bahkan saya itu mendambakan punya menantu yang hafal Al-Quran itu. Mendambakan ya. Anak saya baru 17 juz menghafal Al-Quran, tapi sudah terburu kuliah. Saya bilang sama ibunya, anak-anak, ayo cari mantu yang hafal Al-Quran. Bener ini. Karena apa? Andaikan kita orang tua mungkin banyak kesalahan, tapi karena anak-anak kita yang begitu cinta pada Al-Quran, kita pun akan mendapatkan syafaat dari anak kita yang hafal Al-Quran itu. Maka sungguh mulia bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa atharahum, Bapak Ibu sudah punya monumen-monumen hidup. Siapa monumen hidup? Adalah putra-putranda yang telah hafal Al-Quran, telah juga khatam Al-Quran. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Apalagi Madrasatul Quran yang setiap hari bergelut dengan Al-Quran. Kiai-kiainya bergelut dengan Al-Quran, asatidnya bergelut dengan Al-Quran, santri-santrinya bergelut dengan Al-Quran. Sungguh tanah ini wa atharahum punya sikap Al-Quran. Sikap Al-Quran. Sikapnya ini nggak bisa kemudian ditukar dengan apapun, karena nuansanya ada Al-Quran. Kalau bicara tentang sikap, di sini misalnya ada air itu yang kemudian diminum, sungguh ini bagian dari doa. Karena apa? Sikap Al-Quran. Maka Madrasatul Quran dengan luasan lahan ini, anak-anak kita bisa jadi menghafal di bawah pohon, menghafal di trotoar-trotoar, menghafal di tempat-tempat di mana kita mungkin tidak menjangkau. Sungguh ini adalah athar. Dan insya Allah jauh dari maksiat, karena atharnya adalah Al-Quran. Ketika anak kita masuk rumah di situ, sungguh luar biasa. Rumah ini auranya adalah aura Al-Quran. Siapa yang mendapatkan hikmah dari itu semuanya? Adalah orang tua yang bisa jadi tidak hafal Al-Quran, orang tua yang bisa jadi tidak bisa membaca Al-Quran, orang tua yang bisa jadi mereka tidak pernah membayangkan anak-anaknya menjadi seorang hafidah. Tapi Bapak Ibu sekalian, saat inilah bisa mendapatkan seorang hafid. Suatu saat nanti akan mendapatkan hafidah. Amin. Karena apa? Hafid itu biasanya yang dicari adalah hafidah. Anaknya laki-laki hafal Al-Quran, iya bisa jadi nanti calonnya nanti adalah hafal Al-Quran juga. Mendambakan Bapak Ibu? Mendambakan. Wa atharahum, kemana saja Al-Quran akan membimbingnya, kemana saja Al-Quran akan mengawalnya, kemana saja Al-Quran akan menghiasi hidupnya. Karena apa? Dia adalah generasi Rabbani. Siapa generasi Rabbani itu? Tadi saya sitir di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, kalau tidak salah, ayat 79. Kunu ibadalli min dunillah, walakin kunu rabbaniyina
bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saya ambil yang kunu rabbaniyin, generasi robbani. Siapa sesungguhnya generasi robbani itu? Adalah generasi atau anak-anak kita yang mempelajari Al-Quran, yang mendalami Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long life education. Sepanjang hidup mereka, karena yang sudah dipegang ini adalah Al-Quran, sungguh dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dimuliakan oleh Allah. Di dunia saja mulia, apalagi di akhirat. Siapa yang tidak memuliakan orang yang hafal Al-Quran di dunia ini? Semuanya pasti memuliakan. Selalu diminta doanya, selalu diminta bimbingannya, selalu diminta petunjuknya, selalu diminta pandangannya. Hatinya tulus, latih, hatinya lembut dengan Al-Quran. Luar biasa. Tadrusun al-kitab. Mereka adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Tadi saya katakan, mendalami, mempelajari, mensarai, mengamalkan Al-Quran.